Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'u warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin, muslimat dan para hamba Allah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita masing-masing. Dan semoga kita kelak akan dibangkitkan oleh Allah dan kita akan dimudahkan segala urusan proses sampai kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa azab dan hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kultum kali ini kita akan membahas secara rutin ke depan ya, tentang kita akan bahas dengan buku atau kitab rujukan yaitu Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin yaitu kitab kumpulan-kumpulan hadis yang telah dikumpulkan oleh seorang ulama besar yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga dengan kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin ya, kita semakin banyak tahu dan semakin paham tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau di dalam bab pertama beliau menomorsatukan bab atau menjadikan bab pertama dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bab pertama yang beliau ya dipaparkan di sini adalah tentang babul ikhlasi wa ihdharun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Itu bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan dan kondisi atau segala kondisi, baik kondisi yang zuhir nampak, yang kelihatan ataupun yang tidak nampak. Beliau Imam Nawawi rahimahullah ya menukil ayat ya tentang bab ikhlas di sini, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah. Nah, ini tentang keikhlasan ya. Dalil ikhlas itu banyak ya. Salah satunya adalah Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru, padahal dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, murni dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Hunafa, lagi lurus ya. Niatnya lurus, ikhlas karena Allah. Tidak boleh melenceng ke sini niatnya, tidak boleh melancang ke sini. Ya, tapi lurus ikhlas karena Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Maka itulah agama yang lurus, agama yang benar, ya. Maka di sini ya para ahli tafsir mengatakan
ya, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas dalam setiap amalan. Setiap kita berucap, kita harus ikhlas. Setiap kita berbuat, ya harus ikhlas. Dalam segala kondisi, baik kondisi kita sedang capek, ya ikhlas. Ketika sedang ya tidak capek, ya ikhlas. Ketika sedang miskin, ya ikhlas. Ketika sedang kaya juga ikhlas. Ketika tua ikhlas, ketika muda segala kondisi. Ya. Itu. Jadi kenapa? Karena setiap amalan itu harus dilandasi dengan keikhlasan, ya. Kemudian beliau juga menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dasar bab ikhlas ini. Itu Quran surat Al-Hajj, tentang keikhlasan juga nih. Ya, tentang keikhlasan. Kalau tadi dalilnya apa? Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, ya. Nah, kemudian beliau menukil kembali untuk menjadi dasar, ya, landasan tentang bab ikhlas ini. Ya, Quran surat Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Ya. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging hewan kurban kalian. Wala dimauha, dan darah-darah daging hewan kurban kalian. Walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi apa? Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Yang sampai kepada Allah apa? Ketakwaan. Yang dimaksud ayat ini adalah layyasila ilallah luhumul hadaya wadduhaya. Maksudnya tidak sampai kepada Allah itu daging-daging hewan kurban. Daging hewan kurban ya sampainya kepada siapa? Kita, fakir miskin, du'afa, atau orang yang menerima daging kurban. Ya, tidak akan sampai. Wala dimauha, darahnya juga tidak sampai. Tapi apa? Yang dimaksud sampainya adalah walaki yasiluhu minkum an-niyah wal ikhlas. Ini penafsirannya, ya. Tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? An-niyah. Niatnya yang murni, niatnya yang baik karena Allah untuk ibadah dan ikhlas. Ya. Jadi ketika seseorang menyembelih hewan kurban, mau sapi, mau kambing, dagingnya tidak sampai kepada Allah. Darahnya juga tidak sampai kepada Allah. Tapi apa? Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Yang dimaksud ketakwaan di sini adalah apa? Niat yang baik karena Allah dalam rangka ibadah, ya, memenuhi panggilan Allah. Kemudian apa? Ikhlas dalam menjalankan ibadah kurban, bukan karena ingin dianggap sebagai orang yang dermawan, dianggap sebagai orang yang taat, ya. Oh, lihat dia kurban, dia berkurban, Masya Allah. Tidak, tapi apa? Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan niat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulu memang apa? Orang-orang Arab jahiliyah itu apa? Ketika mereka telah menyembelih hewan kurban, kemudian apa? Supaya sampai kepada Allah, katanya apa? Darahnya dilumurkan ke dinding-dinding Ka'bah. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan, wa qala Ibnu Abbas, kana ahlul jahiliyah yulattikhuna al-baita bidima'il budun, fa arada al-muslimun an yaf'alu dzalik, fa nazalat hadhihi al-ayah. Maka berkata Imam Ibnu Abbas, ya, sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya apa? Dahulu orang-orang Arab jahiliyah tatkala mereka telah menyembelih hewan kurbannya, ya unta, ya, dan seterusnya, yulattikhunal baita bidima'il budun, maka mereka melumuri dinding-dinding Ka'bah dengan darah unta. Dengan tujuan apa? Sampai kepada Allah. Oh, ya. Maka apa? Fa'aradal muslimun an yaf'alu dzalik.
Maka orang-orang muslim, umatnya Nabi Muhammad, ketika ngelihat orang jahiliyah itu kalau nyembelih hewan kurban itu darahnya ditampung. Kemudian apa? Setelah itu apa? Dilumuri. Darahnya itu dilumurkan ke dinding-dinding dengan tujuan apa? Supaya Allah menerima darah hewan Loh, sama sekali tidak. Maka apa? Orang-orang muslim ketika itu melihat hal itu, waduh, kita ikut-ikutan. Yuk, kita ikut-ikutan yuk. Maka apa? Fa'aradal muslimun an yaf'alu dzalik. Maka umat Islam, kaum muslimin pada saat itu, para sahabat ingin melakukan hal yang sama. Maka apa? Turun ayat ini, Quran surat Al-Hajj ayat 37. Ya, maka apa? Tidak sampai daging hewan kurban kalian kepada Allah, tidak sampai darah daging hewan kurban kalian kepada Allah, tapi yang sampai adalah ketakwaan. Ketakwaan yang dimaksud adalah apa? Niat yang baik karena Allah dalam menjalankan perintah ibadah kepada Allah, dan niat yang ikhlas semata-mata ditujukan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya. Kemudian beliau Imam An-Nawawi rahimahullah menukil kembali firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar dari bab ikhlas ini, ya, yaitu apa? Quran surat Ali Imran. Quran surat Ali Imran ayat 29, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Ya. Katakanlah, jika kamu ya menyembunyikan apa-apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, maka apa? Ya'lamullah. Niscaya Allah akan mengetahuinya. Jadi luar biasa. Allah itu alimum bidzatis sudur. Apa artinya? Allah itu maha tahu segala isi hati. Makanya apa? Segala apa yang kita sembunyikan dalam hati, kita ngomong apa misalkan, ketahuan nggak oleh Allah? Ketahuan. Baik kita dalam hati mengatakan kebaikan, didengar oleh Allah, karena Allah alimum bidzatis sudur, mengetahui apa yang ada dalam hati. Jadi segala omongan hati itu didengar oleh Allah. Baik yang omongan hati yang sifatnya kebaikan, ataupun apalagi yang keburuk, didengar oleh Allah Subhanahu. Makanya apa? Ketika kita beramal, hati kita harus dipasang. Ketika kita sebelum beramal, hati kita itu harus dipasang untuk apa? Semata-mata karena Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk selain Allah. Jangan sampai kita beramal karena ingin dipuji. Jangan sampai kita beramal karena ingin dinilai baik oleh orang. Jangan kita beramal gara-gara ingin dihormati, ya, dipuja-puji dan seterusnya. Maka apa? Ketika seseorang beramal karena ya niatnya bukan karena keikhlasan, maka amalannya sia-sia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la amala liman la niyata lahu. Maka tidak ada amalan. Amalannya tidak sah kalau tidak ada niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya beliau ya para ahli tafsir mengatakan terkait ayat ini, fahuwal alim bi khafiyatis sudur. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala hal-hal yang tersembunyi dalam dada, dalam hati. Karena otomatis kita tidak bisa mendengar perkataan hati saudara kita, teman kita. Kita nggak tahu teman kita ngomong apa dalam hatinya. Tidak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Ya. Wa mashtamalat alaihi, dan termasuk minal ikhlas auriya. Kalau niatnya ikhlas, Allah pun dapat melihat hatinya, mendengar hatinya, dia ikhlas atau tidak. Kalau ataupun tidak ikhlas, riya, sum'ah dan seterusnya, maka pun Allah juga maha
mendengar segala isi hati dan mengetahui isi hati. Maka ini sebagai muqaddimah awal tentang babul ikhlas sebagai dasar dari bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam berbuat, berucap dan segala kondisi, ya. Maka semoga insyaallah ini terus menerus kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin mulai dari bab pertama tentang ikhlas, kemudian hadis pertama terus, ya, sampai terakhir insyaallah atas izin Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.